Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang pantas kita puji. Allah yang memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Itu semata-mata merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Allah taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang kalian peroleh, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan juga kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun atau ibadah apapun kalau bukan peran karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan segala aktivitas kita. Makanya seruan azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu enggak dijawab dengan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Tapi kita menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakini ini, bahwasannya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, maka kita akan terhindar dari penyakit ujub. Karena orang yang ujub, yang bangga diri, dia merasa dirinya itu enggak butuh dengan orang lain. Dia merasa dirinya itu mampu. Maka tatkala orang merenungkan, mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia akan terhindar dari dua penyakit. Yang pertama penyakit riya, yang kedua penyakit ujub. Karena kalau dia memahami akan konsekuensi dari kalimat yang ia baca, iyyaka na'budu, maka dia tidak akan beribadah dengan riya, karena dia yakin bahwasannya dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang merenungkan ayat di dalam surat Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan, maka dia akan menyadari bahwasannya dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan terhindar dari sifat ujub. Sifat ini sangatlah bahaya, ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan manusia. Salah satunya ijabul mar'i binafsihi, bangganya seseorang akan dirinya sendiri. Ini perkara yang sering membinasakan manusia, yaitu bangganya seseorang akan dirinya sendiri. Wa nastaghfiruhu, dan kita juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafan kita, atas segala dosa-dosa kita, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Karena dosa, sekalipun dosa itu kecil, kalau kita belum mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada kemungkinan kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dosa selain dosa kesyirikan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah ampuni; kalau Allah mau, Allah azab terlebih dahulu. Artinya dosa kalau di bawah mati itu akan merugikan kita nanti di akhirat. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu." Barang siapa yang mengerjakan satu keburukan, walaupun hanya sebesar biji zarrah,
maka dia akan melihat nanti di akhirat. Dosa yang kita anggap kecil, dosa yang kita anggap remeh, maka kita akan melihat hasilnya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Karena yang namanya manusia punya potensi dia selalu melakukan kesalahan, baik di malam hari maupun di siang hari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan baik di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku mengampuni semua dosa. Tinggal kitanya aja mau enggak mohon ampun kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya jiwa kita. Jiwa yang senantiasa mengajak kepada kemalasan, jiwa yang senantiasa mengajak kepada kebangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa kita. Karena merupakan tabiat jiwa, dia senantiasa mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Makanya Rasulullah SAW senantiasa berlindung kepada Allah baik di pagi hari maupun di petang hari. Salah satu zikir yang senantiasa beliau ucapkan, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah, ya Zat yang maha mengetahui perkara gaib maupun yang nampak. Fatiras samawati wal ard, Rabb pencipta langit dan bumi, ya. Rabb kulli syai'in wa malika, Rabb segala sesuatu, ya. Asyhadu an la ilaha illa anta, tidak ada, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. A'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu dari buruknya jiwaku. Lihat Rasulullah SAW senantiasa membaca zikir ini, ya, zikir yang di dalam kandungannya beliau berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya perilaku kita, tabiat kita. Maka jangan sampai ada saudara kita yang lari dari diri kita karena lisan kita yang enggak terjaga. Atau ada dari saudara kita yang lari dari kita, menjauh dari kita karena kan perbuatan kita. Makanya Rasulullah SAW berpesan kepada kita tatkala kita bermuamalah kepada orang lain, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik orang akan jadi senang kepada kita. Dengan akhlak yang baik orang akan nyaman bersama kita. Beda halnya kalau kita akhlaknya buruk, ya, maka orang akan menjauh dari kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan ia petunjuk, Allah berikan ia hidayah, maka tidak ada satupun orang yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka tidak ada satupun orang yang dapat memberikan ia petunjuk. Tidak ada satupun orang yang dapat memberikan ia hidayah. Karena hidayah di tangan Allah. Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Hatta Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya sendiri. Maka disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, orang yang engkau sukai. Walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Bahkan di antara sebab turunnya ayat ini, ya, turunnya ayat ini berkaitan dengan siapa? Dengan pamannya Nabi Abu Thalib, yang beliau wafat di atas milahnya
Abdul Muttalib. Maka kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dan kita bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kita yakin bahwasannya Allah adalah ilah yang hak. Adapun ilah selain Allah adalah batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Maka ini harus kita yakini dengan yakin 100%, tidak ada keraguan sedikit pun dalam diri kita. Dan kita juga meyakini bahwasannya agama Islam adalah agama yang hak, agama yang satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Artinya apa? Beliau sama seperti kita, sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan kita dengan Nabi Muhammad, beliau adalah utusan Allah. Jadi apapun yang datang dari beliau wajib kita benarkan. Ya. Itu konsekuensi dari syahadat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada nabi setelah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita akan membahas satu hadis, ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala ba'd. Kita lanjutkan. Kita akan membahas satu hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau pernah menuturkan bahwasannya beliau berkata, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Dahulu pernah aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Yuqalu lahu Ufair, yang diberi nama keledai tersebut Ufair. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'adz, hal tadri ma haqqallahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas para hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Faqultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka beliau menjawab, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Sesungguhnya hak Allah atas para hambanya agar para hambanya beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab siapa saja yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah, maka Mu'adz bin Jabal beliau berkata, wahai Rasulullah, afala ubashshirun nas, bolehkah aku kabarkan kepada para manusia? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubashshirhum fayattakilu, jangan engkau kabarkan, aku khawatir mereka bergantung dengan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwan dan akhwat dewan guru yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil, kita petik dari hadis ini, ya. Adapun yang pertama, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini
hadzal hadis yadullu ala fadli Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Karena beliau orang yang secara langsung pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang-jarang para sahabatnya ya dibonceng langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan akan keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan juga banyak pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bahkan beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, Mu'adzun yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama biratwah. Bahwasanya Mu'adz nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan di depan para ulama sejauh anak tombak dilemparkan. Artinya beliau akan menjadi pemimpin para ulama nanti di akhirat. Bahkan banyak pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat Mu'adz bin Jabal. Di antaranya pujian beliau kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau adalah orang yang paling mengenal di antara umat Nabi Muhammad SAW tentang perkara halal dan haram. Ya. Bahkan Umar bin Khattab beliau mengatakan, man arada al-fiqha falyati Mu'adz bin Jabal. Barang siapa yang ingin belajar fikih, maka hendaklah ia mendatangi siapa? Mu'adz bin Jabal. Masya Allah. Ya, banyak sekali pujian-pujian yang Rasulullah SAW sampaikan ya tatkala beliau memuji sahabat Mu'adz bin Jabal. Adapun faidah yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan akan sifat tawadunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tidak segan dan malu mengendarai keledai. Sebagaimana yang kita ketahui, keledai itu hewan tunggangan yang enggak begitu mewah di zaman beliau, karena hewan tunggangan yang mewah itu di zaman beliau itu apa? Unta merah. Maka kalau kita bisa samakan ya di zaman kita sekarang itu, keledai itu seperti motor bebek biasa gitu ya, bahkan motor yang udah zaman dulu. Bahkan kalau kita kita samakan ya, keledai itu lebih kecil daripada kuda ya, lebih kecil daripada kuda ya, Masya Allah. Ini menunjukkan akan sifat tawadunya Rasulullah SAW. Dan beliau juga tidak malu memboncengi sahabatnya. Padahal beliau adalah seorang pemimpin, pemegang kunci Baitul Mal. Ya, kalau bisa diartikan beliau ini siapa? Menteri Keuangan. Tapi beliau enggak pernah malu. Ya. Enggak pernah malu tatkala memboncengi sahabatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa lillahi ma tawaddaa ahadun lillah illa rafahullah. Tidaklah seseorang tawadu karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Ya. Maka ini faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini. Adapun faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya menunggangi hewan tunggangan selama hewan tunggangan tersebut mampu. Dan juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya kita menamai hewan kita. Ya. Sebagaimana Rasulullah menamai keledai dengan apa? Ufair. Ya. Dan hewan keledai ini diberikan secara langsung oleh Raja Mesir yang bernama Muqawqis. Berarti dari hadis ini juga kita bisa ambil faidah bolehnya menerima hadiah dari orang kafir. Ya. Maka boleh kita menamakan hewan tunggangan kita atau hewan kita, peliharaan kita ya dengan nama-nama yang layak tentunya. Ya. Sebagaimana beliau juga menamakan unta beliau, apa nama unta beliau? Ada yang tahu? Qaswa. Ya. Unta beliau bernama
qaswa. Taib, ikhwan dan akhwat dan guru yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun faidah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa memanfaatkan momen beliau, memanfaatkan waktu beliau untuk berdakwah. Maka kalau kita mencermati hadis ini, tatkala Mu'adz bin Jabal menceritakan kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, dahulu aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Lalu beliau berkata, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah engkau apa hak Allah?" Lihat. Di atas keledai, di atas kendaraannya, beliau masih menyempatkan untuk menyampaikan ilmu. Subhanallah. Beliau senantiasa menjaga waktunya. Karena yang namanya waktu itu sangatlah berharga, apalagi bagi thalibul ilmi. Bahkan Allah sampai bersumpah dengan nama waktu. Ini tandanya apa? Tandanya makhluk Allah yang disebut waktu itu adalah penting. Ya. Adalah penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asri, demi waktu. Ini menunjukkan yang namanya waktu adalah penting. Maka faedah yang keempat yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa memanfaatkan waktu beliau untuk berdakwah, menyampaikan ilmu. Maka kita yang tinggal di Jakarta seharusnya, misalkan kita lagi di atas kendaraan kita, baik di mobil atau di motor, apalagi waktu kita itu banyak di jalan, ya. Apalagi yang biasa pergi sana sini, ya. Di Jakarta itu banyak sekali menguras waktu di jalan. Maka manfaatkanlah ya waktu kita di jalan untuk kita membaca Al-Quran atau kita mendengarkan kajian baik lewat MP3 atau lewat radio dan lain-lain. Atau kalau kita misalkan lagi berduaan sama teman kita atau saudara kita atau keluarga kita, sampaikanlah ilmu, ya, agar waktu kita itu nggak terbuang sia-sia, ya, waktu kita nggak terbuang sia-sia, karena yang akan dihisab nanti di hari kiamat, ya, yang akan ditanya, ya, kepada kita semua, yaitu hidup kita, umur kita untuk apa dihabiskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya an umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Apa yang kita jawab, ya, di hadapan Allah nanti kalau kita membuang waktu kita sia-sia, nggak ada faedahnya, nggak ada pahala, ya, nggak ada pahala yang kita dapat, nggak ada ilmu yang kita dapat, merugi kita kalau kita habiskan waktu kita sia-sia. Taib. Adapun faedah yang berikutnya yang kelima yang bisa kita petik dari hadis ini, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang metode pengajaran beliau. Di dalam hadis ini beliau menyebutkan ada 2 metode pengajaran beliau. Yang pertama metode tanya jawab. Metode tanya jawab. Tatkala beliau menyampaikan ilmu, beliau memulai dengan pertanyaan. Ya Mu'adz, atadri ma haqqallahi 'alal ibad? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas para hambanya? Bertanya dulu. Ya. Karena dengan orang ditanya dia akan timbul perasaan ingin tahu. Ya, apalagi pertanyaan yang dia sebelumnya tidak tahu. Ini metode yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Adapun metode yang kedua yang beliau sebutkan di dalam hadis ini, zikrul 'am ba'da tafsil, yaitu beliau menyebutkan secara umum terlebih dahulu, secara mujmal terlebih dahulu, lalu beliau merinci. Sebagaimana beliau bersabda, ya Mu'adz, atadri ma haqqallah 'alal ibad? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas para hambanya? Disebutkan secara umum terlebih dahulu. Ada loh hak Allah atas para hambanya, ada. Lalu diperinci,
haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hambanya agar hambanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dirinci oleh beliau. Supaya apa? Supaya orang yang kita sampaikan ilmu itu ada perasaan ingin tahu. Beda halnya kalau kita menyebutkan secara terperinci, secara langsung. Ini orang akan tidak timbul perasaan ingin tahunya. Beda halnya kalau kita menyebutkan secara mujmal terlebih dahulu, secara umum terlebih dahulu baru merincinya. Maka ini akan membuat perhatian orang itu akan lebih fokus juga. Taib, ini pelajaran yang kelima yang bisa kita petik dari hadis ini. Adapun pelajaran yang keenam yang bisa kita petik dari hadis ini, anna man su'ila amma la ya'lam fayanbaghi lahu an yaqula Allahu a'lam. Ya, bahwasanya siapa saja yang ditanya tentang perkara yang ia tidak tahu, maka hendaklah ia mengucapkan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Tapi kenapa sahabat Mu'adz bin Jabal beliau mengucapkan Allahu a'lam? Karena tatkala itu Nabi masih hidup. Ya. Dan sekarang Rasulullah SAW telah wafat. Maka kita mencukupkan dengan Allahu a'lam. Bahkan disebutkan dalam kitab I'yanatul Mustafid yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau membawakan kisah Imam Malik, ya. Wa su'ila al-Imamul Malik an arba'ina mas'alatan fa ajaba an arba'i masail. Bahwasanya Imam Malik pernah ditanya tentang 40 permasalahan, 40 pertanyaan. Tapi beliau hanya jawab 4 pertanyaan aja. Lihat, sekelas Imam Malik jawabnya cuma berapa? Jawabnya cuma 4. Padahal ditanya berapa pertanyaan? 40 pertanyaan. Adapun sisanya beliau mengatakan la adri, aku nggak tahu. Ya. Bahkan sampai orang yang nanya ini kesel. Ya, orang yang nanya sampai kesel. Beliau mengatakan, "Ji'tuka min biladin kaza wa kaza, as'aluka an masail wa taqulu la adri." Aku datang dari negara yang jauh ya, Syekh. Ya. Membawa pertanyaan yang begitu banyak. Ya, biasanya nih kalau pertanyaan banyak biasanya pertanyaan apa? Titipan. Ya. Wa taqulu la adri, dan engkau menjawab la adri gitu. Faqala lahu, maka Imam Malik berkata kepadanya, irkab rahilataka wadhhab ilal bilad alladhi ji'ta minhu wa qala sa'altu malikan wa qala la adri. Ya, pergilah engkau, naiki kendaraan engkau, ya, pulanglah ke tempatmu, ke tempat asalmu, ya, yang kau datang darinya, dan katakanlah aku telah bertanya kepada Imam Malik dan beliau menjawab la adri. Lihat bagaimana adabnya para ulama tatkala ditanya tentang perkara yang ia nggak tahu, itu nggak takalluf, nggak memaksakan, tapi mengatakan apa? La adri. Ya. Maka ini adab kita, ya. Apalagi seorang yang diminta pertanyaan. Bahkan sahabat Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, ya, man aftan nasa fi kullin ma yas'alunahu anhu fahuwa majnun. Barang siapa yang memberikan fatwa dari setiap pertanyaan yang ditanya kepadanya, maka dia adalah orang gila. Karena nggak mungkin orang bisa menguasai semua cabang ilmu, nggak mungkin. Makanya hati-hati tatkala kita berfatwa, tatkala kita menjawab pertanyaan, kita itu berkata, ya, tanpa ilmu. Ya. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud berpesan kepada kita, man kana 'indahu 'ilmun falyaqul bihi. Barang siapa yang memiliki ilmu, maka hendaklah ia berkata, menjawab dengan ilmunya.
Wa man lam yakun 'indahu 'ilmun falyaqul Allahu a'lam. Barang siapa yang tidak memiliki ilmu, ya, enggak punya ilmu dia, enggak tahu ilmunya, enggak tahu permasalahannya, enggak tahu babnya, maka hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam. Ini lebih selamat daripada kita jawab tanpa ilmu. Maka kalau kita menjawab satu perkara tanpa ilmu, maka kita terjatuh kepada dosa besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 33, perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya yang diharamkan Rabbku al-fawahish, perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, wal isma, dan dosa, wal baghya, melampaui batas, bighairi haq, tanpa hak, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, ya, dan berbuat syirik padahal tidak ada dalil atas perbuatannya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan berkata tentang agama Allah dari apa yang ia tidak ketahui. Perhatikan ayat ini, Allah menyandingkan dosa zina, dosa syirik dengan apa? Dengan dosa berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Artinya dosanya sama-sama besar. Maka berhati-hati, ya. Kalau kita nggak mengetahui atau ditanya tentang ilmu, maka kalau kita nggak tahu jawabannya, cukup Allahu a'lam. Ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, ya. Hadis ini menyebutkan bayanu tauhid wa annahu ibadatullahi wahdah wa wujubul bu'di anisyirki kabirihi wa saghirihi. Hadis ini menjelaskan akan, ya, perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menjelaskan an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Di antara hak Allah yang wajib ditunaikan hambanya adalah hambanya beribadah hanya kepada Allah. Ini arti dari tauhid. Tauhidlah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, kata beliau, "Kullu ibadatin warada fil Qur'an fa ma'naha at-tauhid." Setiap kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'an maka maknanya adalah at-tauhid. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya, ke dunia ini, yaitu untuk ibadah, artinya untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, apapun ibadahnya, baik ibadah yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, ibadah bukan hanya ibadah yang nampak aja, haji, zakat, sholat, tapi ibadah hati pun kita harus jaga. Ya, jangan kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang terakhir saya cukupkan, ya. Yang terakhir, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Disunahkan, dianjurkan untuk memberikan kabar gembira kepada seorang muslim dari apa yang ia sukai. Maka ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala, cari di amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah sururun tudakhiluhu ala qalbi muslim." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surur. Mana surur? Kebahagiaan, kesenangan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Au takshifu anhu kurbatan, atau engkau menghilangkan kesulitan darinya. Ya, ini juga amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kita menghilangkan kesulitan dari saudara kita. Apalagi sekarang banyak saudara kita yang tertimpa musibah. Maka kalau kita menghilangkan kesulitan saudara kita di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan kita di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan di dunia, ya satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya di akhirat. Kesulitan di dunia enggak seberapa dibandingkan kesulitan di akhirat. Ya. Di mana seorang ya dikumpulkan di padang mahsyar tanpa memakai alas kaki, tanpa memakai busana, dan pada waktu itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejarak 1 mil. Ya, tudana syamsu. Ya, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sangat mengerikan keadaannya pada saat itu, dan enggak ada yang menolong kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menaungi kita nanti di padang mahsyar adalah amal soleh kita. Maka kalau kita enggak beramal soleh di dunia, apa yang kita banggakan nanti di akhirat? Ya. Maka ini salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa takshifu anhu kurbatan, engkau menghilangkan kesulitan. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa lapar dari saudaramu. Ya, saudara kita lagi lapar nih. Ya, kita kasih makan atau kita traktir gitu tanpa dia harus minta terlebih dahulu. Ya. Kan terkadang kita tuh dengar kalau saudara kita itu, teman kita atau kerabat kita lagi lapar, tahu ya keadaannya. Tapi kita kurang peka, dan kadang kita pura-pura enggak tahu. Padahal keutamaannya amalan ini mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi hutangnya. Ini juga merupakan amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada antum semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari, karena yang terpenting dari ilmu itu amal. Yang terpenting dari ilmu adalah amal. Ini merupakan hasil dari kita menuntut ilmu. Karena kalau kita berilmu tapi enggak mengamalkan, maka kita sama saja seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Para ulama menjelaskan man indahu ilmun wa lam ya'mal bihi. Siapa itu mereka orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang yang ia memiliki ilmu tapi dia tidak beramal. Maka ini merupakan sifat, siapa aja yang mengikuti sifat mereka, maka mereka termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau dihindari dari sifat tersebut, tatkala kita menuntut ilmu, mengetahui akan ilmu, maka kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.